Selamat pagi, Ibu Bapak serta saudari-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita kembali pada program Morning Call, Departemen Pelayanan Kesaksian GPIB. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Handri Yonatan. Saat ini adalah Pendeta Pelum Utusan GPIB di Fakultas Teologi UKSW. Terakhir saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Taman Sari Salatiga sebagai pendeta di pos pelayanan Kembang Sari dan pos pelayanan Kalimangli. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Sebelum kita membaca, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari kami adalah makhluk lemah. Dalam kerendahan hati Tuhan kami mohon, karuniakan kepada kami Roh-Mu yang kudus. Sehingga saat ini ketika kami mau membaca firman Tuhan, kami beroleh tuntunan dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami percaya, kami boleh membaca, kami boleh mendengarkan, bahkan kami boleh mengerti makna firman Tuhan. Dan terlebih itu juga Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami. Menjadikan firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui ada yang tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, mengerti, dan menjadikan firman Tuhan hidup di dalam dirinya sehari-hari. Ibu Bapak serta saudari-saudara dimanapun kita berada, ada suatu masa gereja mengeluarkan daftar 7 dosa utama atau 7 dosa pokok. 7 dosa tersebut adalah ketamakan, iri hati, hawa nafsu, kemarahan, kerakusan, kemalasan, dan kesombongan. Di antara ketujuh dosa itu, kesombongan adalah yang paling serius. Gereja sangat membenci kesombongan karena dalam tradisi gereja, sombong dianggap sebagai biangnya dosa. Kita tahu karena kesombongannya, iblis memberontak kepada Allah. Kesombongan pula yang membuat manusia menganggap dirinya seperti Tuhan. Kita lihat cerita Menara Babel, bagaimana manusia menganggap dirinya sama seperti Tuhan, lalu membangun Menara Babel dengan harapan bisa menyamai Tuhan di atas sana. Tinggi hati atau kesombongan memang sifat
atau sikap yang sangat berbahaya. Manusia bisa menjadi sombong tanpa menyadari bahwa dia sedang sombong. Kita sering melihat atau mendengar orang yang tidak bermaksud sombong tetapi justru sedang sombong. Contohnya, biasanya ada orang ngomong begini, bukannya saya tidak mau sombong ya, tetapi saya memberikan perpuluhan setiap bulan, rutin. Saya selalu datang ke gereja. Saya selalu beribadah. Saya tidak pernah absen untuk ikut kegiatan-kegiatan gereja. Dia dahului dengan kata-kata, bukannya saya tidak mau sombong, tapi kemudian berbahaya. Ya, dalam ketidaksadaran orang bisa menjadi sombong. Dikatakan di ayat 6 bagian B, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Peringatan Paulus tentunya memiliki alasan yang kuat. Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi bagaimana nasihat Paulus terhadap jemaat di Korintus karena kesombongan. Yang pertama, kita tahu bahwa jemaat di Korintus latar belakangnya sebagian berasal dari warga kerajaan Roma yang kelas menengah. Secara status sosial, secara ekonomi mereka tidak sama dengan jemaat Kristen lain yang biasa-biasa saja. Latar belakang yang kedua adalah bagaimana terjadinya ancaman perpecahan di tengah-tengah persekutuan jemaat di Korintus. Ya, kita tahu waktu itu ada jemaat yang lebih suka dengan pelayanan salah satu rasul, ada kelompok yang lain yang lebih senang dengan pelayanan rasul yang lain. Sehingga satu kelompok menganggap diri mereka yang benar, menganggap rasul yang baik dibandingkan kelompok yang lain. Begitu juga sebaliknya, kelompok yang lain menganggap diri mereka yang lebih benar. Inilah yang melatar belakangi bagaimana Paulus menegaskan jangan sampai kesombongan itu ada pada jemaat di Korintus. Bagaimana jemaat di Korintus tidak sampai menjadi tinggi hati. Yang menarik adalah bagaimana Paulus mencontohkan dirinya yang melayani Tuhan dengan segala resiko, direndahkan, dihina, dengan resiko kelaparan, kehausan, bahkan dipukuli. Namun Paulus menyadari bahwa kerendahan hati di dalam pelayanannya hanya oleh karena Yesus Kristus. Paulus mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat yang sudah merendahkan diri, mati di kayu salib demi meninggikan, menyelamatkan umat manusia. Sehingga kita pun dituntut untuk melayani dengan rendah hati dan menjauhkan diri dari kesombongan serta tinggi hati. Termasuk juga di dalamnya adalah kesombongan rohani. Dan ini adalah hal yang harus kita renungkan bahwa ketika kita berada di dalam pelayanan dan persekutuan, kita perlu hati-hati. Jangan sampai sombong dan tinggi hati. Jangan sampai ketika kita rajin pelayanan, kita meyakini, mengimani bahwa Yesus Kristus Juru Selamat sudah menyelamatkan kita. Lalu kita menganggap orang lain pelayanannya lebih rendah. Orang lain pelayanannya tidak berharga. Orang yang berbeda dengan kita kemudian tidak ada artinya. Ya, jangan sampai ada kesombongan rohani. Jangan sampai ada kesombongan di dalam pelayanan kita sebagai orang Kristen. Karena Paulus mencontohkan dirinya sendiri tidak lebih benar, tidak lebih baik, tidak lebih tinggi daripada jemaat di Korintus. Sebaliknya kita belajar dari Paulus yang merendahkan diri meski hidup dia sepenuhnya dipakai melayani Kristus dan umatnya. Justru dari pelayanan yang rendah hati, orang lain akan menjadi bijaksana. Dari pelayanan yang dianggap lemah, justru orang lain akan menjadi kuat. Ketika kita rendah hati dan menghargai orang lain, kita justru bisa membuat orang lain menjadi merasa dilayani dengan baik. Artinya ada hubungan baik di antara sesama, di antara kita. Bahkan dengan orang-orang yang berbeda sekalipun. Nah, kerendahan hati sebagai suatu nilai yang baik ini yang saya dapatkan ketika saya melayani di GPIB Taman Sari di kota Salatiga. Masyarakat di Salatiga dan sekitarnya sangat kental dengan tradisi dan budaya saling menghargai, saling menghormati.
merendahkan hati dan merendahkan diri. Ada banyak hal yang membuat Salatiga dianggap sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Masyarakat di sini hidup saling menghargai, saling menghormati. Tidak peduli latar belakang apapun. Tidak peduli latar belakang agama terutama, latar belakang ekonomi, sosial sekalipun. Selama saya melayani di Salatiga, saya baru merasakan bagaimana ketika saya beribadah, ketika saya melayani, di tengah-tengah saya, di depan saya, hadir juga orang-orang dari agama lain. Saudara-saudara kita yang beragama Islam, hadir di tengah-tengah ibadah. Begitu pula sebaliknya, bagaimana saya melihat ketika Idul Fitri misalnya, jemaat Kristen, orang-orang Kristen di Salatiga, turut merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Dalam artian seperti ini, mereka menerima tamu. Orang-orang Kristen ini menerima tamu, menerima saudara-saudara yang datang, bersilaturahmi, dan itu sangat mungkin dilakukan dengan rasa rendah hati yang kita miliki. Mari kita meneladani Rasul Paulus dan juga terutama Yesus Kristus di dalam kerendahan hati, bersikap rendah hati di dalam pelayanan, bersikap rendah hati dalam persekutuan juga kesaksian kita. Kita melayani karena Kristus, bukan karena siapa-siapa, terutama bukan karena diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam kerendahan hati juga, kami mengucap syukur berterima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami baru saja menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh hidup, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di dalam pelayanan. Sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan, bukan siapa-siapa, terutama bukan diri kami sendiri. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.